Salam literasi. Hai teman-teman semua, saya Sri Nisa. Video ini akan menjelaskan prosedur pengolahan di perpustakaan IBN. Pengolahan bahan pustaka adalah inti dari tugas perpustakaan. Dalam pelaksanaannya, proses ini dapat berbeda-beda urutan kegiatannya antara perpustakaan satu dengan perpustakaan yang lainnya. Hal pertama sebelum melakukan pengolahan bahan pustaka yaitu pengadaan bahan pustaka atau pembelian bahan pustaka yang diawali dengan proses seleksi atau pemilihan bahan pustaka. Seleksi bahan pustaka dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti katalog online, katalog manual, ataupun survei kebutuhan pemustaka. Dalam melaksanakan seleksi, asas sesuai dan kemutahiran informasi jadi hal yang utama. Di perpustakaan IBN sendiri, lebih sering menggunakan survei kebutuhan pemustaka, karena petugas perpustakaan langsung menanyakan ke dosen tentang buku apa saja yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar. Namun terkadang juga menggunakan katalog online maupun katalog manual. Setelah diseleksi, seluruh bahan pustaka yang telah diseleksi dimasukkan ke dalam daftar seleksi atau daftar kebutuhan yang memuat detail koleksi antara lain ISBN, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, harga, dan jumlah eksemplar yang diinginkan. Hasil seleksi yang dituangkan dalam daftar seleksi kemudian dicetak dan diserahkan ke pejabat yang berwenang untuk selanjutnya dilakukan proses pengadaan atau pembelian buku. Proses ini penyerahan daftar seleksi atau daftar buku yang akan dibeli kepada pejabat yang berwenang agar selanjutnya bisa dilakukan pengadaan atau pembelian buku. Setelah semua buku yang kita pesan sudah siap, penerbit akan mengirimkan buku-buku tersebut ke perpustakaan. Akhirnya, buku tiba. Pengiriman buku harus dilengkapi dengan surat jalan yang nantinya diterima oleh tim pemeriksa di perpustakaan. Surat jalan tersebut memuat data judul buku dan jumlah eksemplar. Pada bagian ini, tim pemeriksa akan melakukan verifikasi kesesuaian buku yang kita pesan dan yang kita terima. Jika ada yang tidak sesuai, maka penerbit diminta untuk melengkapi kembali buku tersebut. Namun, jika sudah sesuai, maka buku tersebut siap dikirimkan ke bagian pengolahan. Dalam proses pengolahan, hal pertama yang dilakukan adalah inventarisasi. Inventarisasi merupakan kegiatan pencatatan bahan pustaka yang telah diputuskan menjadi milik perpustakaan. Pencatatan ini penting agar pengelola perpustakaan maupun orang yang berkepentingan dengan perpustakaan mengetahui jumlah koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan tersebut. Proses inventarisasi yaitu dilakukan untuk memberikan nomor induk pada setiap eksemplar buku, memberikan stempel kepemilikan, stempel sumber pengadaan, tanggal penerimaan, dan stempel logo perpustakaan. Biasanya, petugas pengolahan memiliki pola stempel yang khas pada halaman tertentu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, buku yang sudah diinventarisasi diserahkan kepada tim pengolahan lainnya untuk dilakukan pengisian detail koleksi seperti nomor klasifikasi, nomor panggil,
judul, pengarang, dan lain-lain. Proses ini dituangkan pada lembar kerja untuk kemudian diinput ke dalam aplikasi otomasi perpustakaan. Buku yang telah selesai diinput kemudian diserahkan ke bagian petugas pengolahan fisik buku. Katalogisasi adalah proses pembuatan daftar pustaka, yaitu buku, majalah, CD, film, mikro, dan sebagainya, milik suatu perpustakaan. Daftar ini berfungsi untuk mencatat koleksi yang dimiliki, membantu proses temu kembali, dan mengembangkan standar-standar bibliografi internasional. Bentuk daftar pustaka ini bermacam-macam, seperti katalog cetakan, katalog berkas, katalog kartu, maupun katalog elektronik yang lazim disebut sebagai OPAC. Masing-masing bentuk katalog ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Klasifikasi adalah penggolongan atau pengelompokan buku berdasarkan subjek atau isi bahan pustaka yang bersangkutan. Dengan dasar ini, maka bahan pustaka yang subjeknya sama akan berdekatan atau berada pada rak yang sama apapun bentuk bahan pustaka tersebut. Dengan demikian, klasifikasi ini berguna untuk mempermudah pengguna maupun pustakawan dalam penelusuran informasi atau pencarian bahan pustaka di rak. Shelving adalah kegiatan penjajaran koleksi ke dalam rak atau tempat koleksi berdasarkan sistem tertentu. Kegiatan ini merupakan langkah terakhir dari proses pengolahan bahan pustaka. Tujuannya agar koleksi dapat ditemukan dengan mudah dan dapat dikenali oleh pengguna atau pustakawan. Sistem penjajaran koleksi ke dalam rak ada dua macam. Yang pertama berdasarkan jenis, yaitu disusun berdasarkan jenis koleksi dalam bidang apapun dijadikan satu susunan. Sistem ini cocok untuk penjajaran koleksi referensi. Yang kedua yaitu berdasarkan sandi pustaka atau call number, yaitu disusun berdasarkan urutan nomor kelas sesuai dengan tata susunan koleksi. Sistem ini cocok untuk penjajaran koleksi buku teks. Dalam penjajaran buku ini perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, rak tidak diisi penuh untuk memudahkan penambahan dan pergeseran. Yang kedua, digunakan standar buku. Yang ketiga, buku tidak disusun berlapis atau ditumpuk. Yang keempat, rak hendaknya mudah dipindahkan. Yang kelima, dan desain rak hendaknya disesuaikan agar sirkulasi udara baik. Baik, terima kasih telah menonton penjelasan dari saya.